Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sunario SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kejahatan Cyber. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Analisis Putusan Nomor 336 garis miring Pidana Khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Batam. Ujaran kebencian di dunia digital dan implikasinya terhadap hukum cyber di Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan dulu beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Wulandari, yang kedua ada Dita Putri Salsabila, yang ketiga ada Faris Hasan Aziz, yang keempat ada Irham, yang kelima ada Muhammad Aswar, yang keenam ada Muhammad Aulias Rafli Zain, yang ketujuh ada Muhammad Falazadi, yaitu saya sendiri, yang kedelapan ada Muhammad Hasan Basri, yang kesembilan ada Muhammad Niken Ardiansyah, dan yang terakhir ada Muhammad Weli Dozan. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan coba memaparkan materi ini dari latar belakangnya terlebih dahulu. Transformasi digital telah mengubah struktur sosial dan hukum, menjadikan ruang digital sebagai arena baru interaksi publik yang melintasi batas-batas geografis. Media sosial menjadi medium utama komunikasi dan partisipasi masyarakat, namun juga membuka celah bagi penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA yang berdampak luas dan cepat. Di Indonesia, keragaman masyarakat dan sejarah konflik sosial menjadikan isu ini sangat sensitif. Pemerintah menanganinya melalui Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 28 Ayat 2 Jungto Pasal 45A Ayat 2, yang mengatur larangan penyebaran kebencian berbasis identitas. Namun, penerapan hukum ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat dengan kebebasan berekspresi yang rentan disalahgunakan dan berpotensi represif. Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 336 garis miring pidana khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Batam menjadi studi penting dalam menganalisis bagaimana hukum pidana cyber diterapkan dalam konteks ujaran kebencian digital. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang menyebarluaskan konten kebencian terhadap presiden melalui Facebook dengan mempertimbangkan dampak sosial. Kajian ini bertujuan menelaah aspek yuridis putusan tersebut, terutama terkait penafsiran unsur pidana, relevansi pendekatan restoratif, dan kecocokan hukum analog dengan realitas digital. Tulisan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana cyber yang adil, adaptif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja pasal yang berubah, bertambah, dan berganti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Yang kedua, bagaimana deskripsi yang komprehensif mengenai putusan hakim dalam perkara ini? Yang ketiga, bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 336 garis miring pidana khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Batam? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irham. Di sini saya akan menjelaskan pada slide 5 dan 6, yaitu analisis pasal yang berubah dan bertambah juga berganti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ya, pada perubahan utama, ya, amandemen terhadap ketentuan existing yang pada pasal 5, yaitu alat bukti hukum. Pada Undang-Undang 2008 itu mengatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, Undang-Undang 2024 menambahkan bahwa informasi elektronik juga berlaku jika ada undang-undang lain yang mengatur berbeda lebih jelas mengenai batasan penggunaannya. Yang kedua, pasal 13, penyelenggaraan sertifikat elektronik. Pada Undang-Undang 2008 mengatur dasar umum
Undang-Undang 2024 lebih rinci menambahkan syarat domisili di Indonesia serta membuka pengecualian jika layanan belum tersedia di dalam negeri. Ketiga, pasal 27 muatan kesusilaan perjudian. Nah, di Undang-Undang 2008 2016 itu umum dan tafsir, dan Undang-Undang 2024 redaksinya lebih tegas dan penambahan pasal 27A dan 278B untuk mengatur pencemaran nama baik dan penyamaran melalui dokumen elektronik. Pada pasal 28 penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian. Dan Undang-Undang 2024 menguraikan 3 bentuk perbuatan termasuk penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan masyarakat. Pasal 28 ayat 3. Pada pasal 29 dan 236 mengatasi perbaikan kalimat agar lebih spesifik dan operasi dalam hukum penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Niki Nardiansyah. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian penting, yaitu penambahan pasal-pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang ITE tahun 2008 maupun revisi 2016. Penambahan ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari adanya kebutuhan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan risiko digital saat ini. Lalu yang pertama itu ada pasal 13A. Nah, pasal ini mengatur tentang layanan tambahan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jika sebelumnya hanya diatur secara umum, kini ditambahkan jenis layanan baru seperti segel elektronik, identitas digital, dan autentikasi situs web yang semakin penting dalam ekosistem digital untuk menjamin keaslian dan keamanan transaksi elektronik. Lalu yang kedua itu ada pasal 16A dan 16B. Pasal ini sangat penting karena menyangkut perlindungan anak dalam sistem elektronik. Di era di mana anak-anak mudah mengakses internet, negara mewajibkan sistem elektronik memiliki fitur verifikasi usia, mekanisme pelaporan konten, dan langkah-langkah lain untuk melindungi anak dari konten berbahaya. Ini adalah langkah progresif untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda. Lalu yang ketiga itu ada pasal 18A. Pasal ini mengatur kontrak elektronik lintas negara dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dan transparan dalam perjanjian digital. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat tidak tertipu oleh kontrak elektronik yang rumit dan penuh jebakan hukum gitu. Lalu yang keempat itu ada pasal 40A. Nah, pasal ini mempertegas peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman dan akuntabel. Pemerintah diberi tanggung jawab untuk menjamin keamanan digital secara lebih aktif, bukan hanya bertindak ketika pelanggaran sudah terjadi. Nah, gitu ya. Itu sangat-sangat penting ya. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas bagian yang sangat-sangat penting dalam evolusi Undang-Undang ITE, yaitu perubahan kewenangan dan pengawasan. Nah, ini menyangkut bagaimana negara mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengontrol ruang digital, bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengelola ekosistem informasi. Yang pertama itu ada pasal 40, pemutusan akses dan moderasi konten. Nah, pada revisi tahun 2016, pasal 40 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, misalnya konten hoax, pornografi, atau ujaran kebencian. Namun, dalam Undang-Undang ITE 2024, kewenangan ini ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah sekarang bukan hanya boleh memutus akses, tetapi juga dapat memerintahkan platform digital untuk melakukan moderasi konten secara langsung. Artinya, pemerintah bisa meminta konten tertentu itu diturunkan atau disensor jika dianggap membahayakan keselamatan publik, kesehatan masyarakat, atau ketertiban umum. Nah, jadi begitu ya. Lalu yang kedua itu ada pasal 43, penyidikan dan perlindungan data. Lalu pasal 43 dalam Undang-Undang ITE 2024 juga mengalami perluasan. Dalam aturan terbaru, penyidik pegawai sipil negara atau PNS diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, termasuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran ITE. Selain itu, ada penekanan penting pada perlindungan data pribadi dan layanan publik saat penggeledahan. Artinya, dalam proses penegakan hukum,
aparat harus tetap menjamin hak warga atas privasi dan tidak bisa sembarangan mengakses data tanpa prosedur hukum yang sah. Nah, jadi begitu ya. Baik, sekarang selanjutnya itu ada bagian yang diganti atau dihapus. Dalam Undang-Undang ITE versi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, slide ini itu menjelaskan perubahan yang sangat krusial karena menyentuh pasal-pasal yang selama ini dianggap multitafsir atau pasal karet, yaitu pasal-pasal yang bisa ditafsirkan secara luas dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Contohnya pasal 27 dan 28 yang dulu banyak digunakan untuk menjerat orang mengkritik meskipun sebenarnya mereka tidak bermaksud jahat. Sekarang pasal-pasal itu diperjelas dan dipisahkan, misalnya kayak pasal 27A, nah khusus untuk pencemaran nama baik. Lalu ada pasal 27B untuk pemerasan digital. Lalu ada pasal 28 juga ditambahkan ayat baru supaya lebih spesifik menjelaskan tentang penyebaran informasi yang bohong. Nah, jadi semuanya itu sudah ada porsinya masing-masing gitu. Jadi supaya supaya lebih jelas saja gitu maksudnya itu apa gitu, supaya nggak disalahgunakan oleh orang-orang gitulah, oknum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi komprehensif putusan hakim dalam perkara nomor 336 pidana khusus tahun 2021 Pengadilan Negeri Batang. Perkara ini membahas tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial Facebook. Terdakwa menyebarkan video berisi hinaan, hasutan, serta ujaran permusuhan terhadap Presiden RI dan kelompok etnis tertentu. Hakim dalam putusan ini menjabarkan pertimbangan hukum secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang ITE. Adapun pokok perkara, terdakwa menyabarkan video itu berdurasi 4 menit 21 detik ke akun pribadi dan grup Facebook. Dalam video itu terdengar ajakan kekerasan hinaan terhadap presiden serta hasutan agar membakar fasilitas medis, dan hakim menilai isi video tersebut secara objektif menimbulkan rasa kebencian berbasis sara. Lanjutan isi video berisi ujaran sangat kasar dan provokatif, hingga tuduhan ke presiden sebagai bagian dari PKI. Narasi dalam video ini tidak lagi masuk dalam ruang kebebasan berekspresi, tapi sudah masuk ke arah pidana karena memicu permusuhan. Analisis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, putusan pidana 3 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah, subsidi air 6 bulan kurungan. Putusan ini menjadi contoh penting bahwa ruang digital tidak bebas dari hukum. Kebebasan berekspresi tetap memiliki batas jika sudah menyerang martabat dan ketertiban umum. Baik, selanjutnya saya Muhammad Aulias Raflijan akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya presentasikan. Sini saya melanjutkan adanya unsur delik pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana pasal ini memuat dua unsur utama. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, dan yang kedua, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang bisa disebut SARA. Yang kedua, pembuktian unsur 1 dengan sengaja dan tanpa hak, di mana di sini ada sudah keterangan saksinya. Yang pertama, saksi dari penyidik menjelaskan bahwa terdakwa secara sadar menggugah video yang membuat ucapan perdana provokatif dan menyerang kelompok etnis tertentu atau etnis Papua melalui akun media sosial miliknya. Lalu, fakta bahwa terdakwa adalah pemilik akun dan merekam sendiri video tersebut memperkuat unsur kesengajaan. Lalu ada keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa video tersebut direkam dan diunggah olehnya, namun berdalih tidak bermaksud menyinggung atau menyebar kebencian.
Tapi pengakuan ini dibantah oleh isi video itu sendiri yang secara eksplisit memuat hinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga ada pertimbangan hakim. Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak memiliki justifikasi hukum atau hak legal untuk menyebarkan video bernuansa kebencian tersebut. Sengaja dinilai dari niat subjektif yang dibuktikan melalui kesadaran terdakwa saat mengunggah dan isi ujaran yang menyinggung kelompok ini secara langsung. Berikut presentasi yang saya presentasikan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bagian pembuktian unsur kedua yaitu mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Pertama, dari keterangan ahli bahasa menyatakan bahwa isi video yang disebarkan terdakwa mengandung ujaran kebencian yang menghina dan menggeneralisasi etnis Papua. Sementara ahli ITE menegaskan bahwa video tersebut disebarkan melalui platform digital dan dapat diakses publik secara luas. Lalu, dari keterangan saksi, para saksi menyampaikan bahwa video itu memicu reaksi negatif, kemarahan, bahkan rasa terhina dari masyarakat Papua. Hal ini menunjukkan adanya dampak sosial nyata termasuk keresahan masyarakat akibat konten tersebut. Untuk alat bukti elektronik, video yang dimaksudkan telah diunduh dan dibuktikan sebagai milik terdakwa. Analisis metadata juga menunjukkan keterkaitan akan digital dengan identitas pelaku. Dan terakhir, pertimbangan hakim menyebutkan bahwa isi video tersebut secara eksplisit menyerang identitas etnis tertentu dan mendorong kebencian, bahkan frasa-frasa yang digunakan bukan hanya ofensif tapi juga mendorong reaksi permusuhan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Hasan Ajis. Lanjutkan pada pembahasan di Romawi 4 tentang analisis pemidanaan. Yang pertama, penerapan pidana. Hakim menjatuhkan penjara pidana 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. 2. Pertimbangan memberatkan. Dalam hal ini ada 3 poin. Ujaran disebarkan secara publik melalui media sosial yang jangkauannya luas. Yang kedua, dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Dan yang ketiga, pertimbangan yang memberatkan yaitu tidak menunjukkan penyesalan secara utuh dalam persidangan. Yang ketiga, pertimbangan meringankan. Pertimbangan meringankan di sini terdakwa yang masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya. Keempat, relevansi teori dan jurisprudensi. Putusan sejalan dengan doktrin bahwa kejahatan ujaran kebencian menekankan akibat sosial dari pernyataan, bukan hanya niat pribadi. Juga konsisten dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tentang ujaran kebencian yang menimbulkan disintegrasi sosial. Poin Romawi 5, kesimpulan umum. Pembuktian unsur delik dalam perkara ini cukup kuat dan komprehensif. Unsur kesengajaan terbukti melalui pengakuan saksi dan alat bukti digital. Unsur penyebaran kebencian secara terbukti secara eksplisit isi konten, efek sosial, dan pendapat ahli. Yang terakhir, pertimbangan hakim bersifat proporsional, memperhatikan aspek preventif sekaligus represif dari hukum pidana dalam media. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aswar, saya dari kelompok 3 akan membacakan analis yuridis terhadap putusan nomor 336 pidana khusus. Definisi ujaran kebencian dan korelasinya terhadap kebebasan berpendapat, khususnya di media sosial. Ujaran kebencian di media sosial merupakan bentuk komunikasi yang provokasi. Kadang memang kita bermakai media sosial ini tidak memahami
etika dalam bermedia sosial. Jadi kadang menjadi unsur penghinaan atau diskriminasi, provokasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas seperti agama, etnis, atau pandangan politik. Kadang juga kita meskipun kebebasan berpendapat diundang oleh Undang-Undang 1945, hal ini juga bersifat absolut, harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum seperti diatur dalam Undang-Undang ITE. Berbagai studi menunjukkan bahwa media sosial kerap menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Kasus ini juga menegaskan pentingnya literasi digital dalam era digital ini. Kesadaran hukum dan etika bermedia sosial juga harus ada. Tidak hanya menjadi permasalahan hukum, tetapi juga sosial psikologis yang kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya akan melanjutkan presentasi slide 21 hingga slide 22. Dimana di slide 21 mencoba menjelaskan atau menyimpulkan hasil analisa kami terkait suatu tindakan unsur dalam pasal 5A pasal 452 pasal 28 ayat 2, di mana dalam pasal tersebut disampaikan dengan jelas bahwasannya ada dua istilah, yang mana kalau istilah tersebut dipenuhi maka itu sudah bisa dinyatakan sebagai sebuah perbuatan pidana, di mana dua istilah tersebut adalah yang pertama unsur tanpa hak dan dengan sengaja. Kami mencoba menganalisa terkait peristiwa tersebut dengan indikator tanpa hak dan dengan sengaja, apakah sudah memenuhi nih kedua istilah ini yang dipakai. Jadi unsur yang tanpa hak dulu. Yang pertama, terdakwa menyebarkan video ujaran kebencian tanpa dasar hukum. Itu menunjukkan tanpa hak yang pertama. Yang kedua, tidak ada konteks edukatif atau pembenaran hukum dalam tindakan terdakwa. Dan yang ketiga, penyebaran dilakukan secara pribadi dan tidak bertanggung jawab secara hukum. Jadi 3 poin ini adalah keterangan yang menguatkan bahwasannya tindakan tersebut dilakukan itu secara tanpa hak. Jadi sudah memenuhi dia unsur tanpa hak. Kemudian unsur dengan sengaja, kami mencoba analisis kasusnya. Yang pertama, kita menemukan fakta yang pertama bahwa 2 kali unggahan video dalam waktu 5 menit menunjukkan niat jelas. Kemudian tindakan dilakukan di akun pribadi dan grup publik menunjukkan kesadaran distribusi. Yang ketiga, hakim mengacu pada teori dolus, ada kehendak dan pengetahuan pelaku. Jadi 3 keterangan ini yang menguatkan bahwasannya, bukan menguatkan, 3 poin ini adalah poin yang menerangkan bahwasannya si terdakwa itu sudah jelas melakukan unsur dengan sengaja dalam perbuatannya. Ditunjukkan dengan 3 poin tadi. 2 kali unggahan video dalam waktu 5 menit, tindakan dilakukan di akun pribadi dan grup publik. Yang ketiga, hakim mengacu pada teori dolus, ada kehendak dan pengetahuan pelaku. Jadi memang pelaku ini setelah ditindaklanjuti, dia menyatakan bahwa dia memang secara sadar mengunggah video tersebut. Majelis hakim menilai terdakwa bertindak secara sadar dan tanpa hak dalam menyebarkan video bermuatan ujaran kebencian. Kesengajaan ditujukan melalui tindakan berulang dalam waktu singkat dan pemilihan media publik. Dengan ini unsur actus reus dan mens rea dinyatakan terpenuhi. Jadi memang sudah ada perbuatannya dan niatnya melakukan juga sudah terpenuhi. Itu untuk yang slide 21. Slide 22, kelemahan penerapan pasal dan alternatif pendekatan hukum. Jadi ini benar-benar pure subjektif menurut kelompok kami. Yang pertama, menurut kami kelemahan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 UU ITE, Undang-Undang ITE. Yang pertama, potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Jadi dengan dibuatkan pasal tersebut dengan tidak ada limitasi yang jelas bahwasannya sampai mana nih batasan-batasan seseorang itu dapat dikenakan sebagai atau dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan ujaran kebencian, itu tidak ada. Jadi ya karena tidak ada batasan, jadi seolah-olah itu membatasi ruang gerak kita di media elektronik untuk kita berekspresi begitu. Karena kan media sosial juga sarana kita untuk melakukan atau mengekspresikan sesuatu. Kemudian poin kedua, interpretasi ujaran kebencian masih subjektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, yang saya sudah sebutkan tadi di poin yang pertama,
tidak ada interpretasi lebih lanjut mengenai kegiatan atau suatu tindakan yang dapat dikatakan ujaran kebencian ini. Tidak ada penjelasannya lebih lanjut gitu. Jadi ya sampai mana sih batasan seseorang dalam mengekspresikan sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian, itu tidak ada penjelasan. Jadi ya menimbulkan ketidakpastian hukum gitu, karena kan tidak ada penjelasannya. Ini kelemahan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu menurut analisa kami. Kemudian kami mencoba memberikan alternatif pasal ini. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, fokus pada pencemaran nama baik secara elektronik. Nah, kalau misalnya pasal ini diterapkan, itu kan jelas bahwasannya memang di situ ada sebuah perkataan yang benar-benar menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang dalam video tersebut itu mencemarkan nama baik. Bagaimana tidak, seorang presiden yang merupakan jabatan tertinggi dalam suatu organisasi negara dikatakan dia teroris begitu. Artinya ini kan mencemarkan nama baik beliau gitu, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut sesuai dengan yang dikatakan dalam pasal 182 ayat 2 KUHP, sesuatu yang sudah secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi kan jelas nih kalau misalnya pencemaran nama baik dia kenanya. Kemudian alternatif pasal yang kedua, pasal 14 atau 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 atau di KUHP, mengatur penyebaran informasi hoax dan provokatif terhadap negara. Jadi ini main amannya itu di pasal 14 dan 15 saja, secara keseluruhan dia sudah dapat dikenakan. Ya mungkin cukup sekian karena sudah 5 menit juga. Saya akhiri untuk penjelasan slide 21 dan slide 22. Lanjut ke slide selanjutnya adalah kesimpulan. Dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Muhammad Willy Dozan. Saya melanjutkan daripada apa yang sudah sebelumnya dibahas oleh teman-teman yang lain. Saya pada bagian kesimpulan ini ingin sedikit merangkum daripada apa yang menjadi pokok pembahasan maupun inti daripada pembahasan yang sudah dipaparkan dari awal sampai dengan sekarang. Bahwa yang kita pahami bahwa sebuah fenomena ujaran kebencian itu di dunia digital khususnya menjadi sebuah tantangan serius bagi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum cyber yang harus mampu mengimbangi dinamika komunikasi digital yang cepat dan masif. Dalam ruang virtual yang berdaya rusak tinggi, maka keberadaan Undang-Undang ITE itu menjadi sebuah instrumen atau regulasi yang penting yang untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, kehormatan individu, dan integritas sosial. Analisis yang kelompok kami lakukan itu adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 336 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Batam, yang menunjukkan bahwa unsur delik dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE telah terbukti secara sah dan meyakinkan, di mana terdakwa dalam studi kasus kami itu secara sadar yaitu menyebarkan video muatan ujaran kebencian terhadap Presiden RI ke-7 yaitu Pak Widodo pada saat itu, kelompok masyarakat berdasarkan identitas SARA. Putusan ini kemudian akan respon hukum tegas, ya, respon hukum penyimpangan di ruang digital, namun tetap mempertimbangkan personal terdakwa. Apalagi faktanya terdakwa juga secara kooperatif mengakui kesalahan dia. Akhirnya hakim ya punya sendiri untuk kooperatif dari si terdakwa. Di sisi lain, garis bawahi urgensi kehati-hatian dalam menafsirkan batas ujaran kebebasan berekspresi, mengingat ketidakjelasan terminologi dalam Undang-Undang ITE yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi normatif serta pedoman teknis bagi aparat hukum guna menghindari disparitas dan penyalahgunaan kewenangan. Selain pendekatan hukum, penanganan ujaran kebencian juga membutuhkan strategi sosial seperti digital, edukasi etika komunikasi, dan budaya toleransi. Nah, negara perlu hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor dialog dan rekonsiliasi sosial dalam ekosistem digital. Dengan demikian, kasus ini pelajaran
sangat penting bahwa ujaran kebencian merupakan isu multidimensi yang menuntut respon kebijakan pidana cyber yang holistik dan berkeadilan dengan mewujudkan ruang digital yang aman tanpa mengorbankan kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.